saya Deta Aris Pratama dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang reaksi redoks dari mata kuliah kimia dan di prodi Teknik Sipil kelas RPR dengan dosen pengampu Ibu Raymatus Sofia SSI MSI. Baiklah, saya akan memulai paparan dari saya. Yang pertama, pengertian dari reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Pengertian ini merupakan pengertian yang lebih luas. Sedangkan pengertian lainnya yaitu reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron. Untuk pengertian lama dari reaksi redoks yaitu reaksi kimia di mana terjadi pengikatan dan pelepasan oksigen. Untuk selanjutnya yaitu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan jumlah elektron yang diperoleh atau dilepaskan oleh suatu atom atau molekul. Untuk penentuan bilangan oksidasi, antara lain yang pertama, bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas adalah 0. Misalnya unsur Cl sama dengan 0, B sama dengan 0. Dan yang kedua, bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Contohnya Na+. Bilangan oksidasi dari Na adalah +1. Untuk Fe13, bilangan oksidasi Fe adalah +3. Untuk yang ketiga, pada suatu senyawa atau ion, umumnya bilangan oksidasi atom untuk pertama golongan 1A adalah +1. Untuk golongan 7A adalah -1. Jadi keempat, bilangan oksidasi H dalam senyawa adalah +1 kecuali pada senyawa hidrida yaitu NaH, LiH, CaH2. Bilangan oksidasi H yaitu -1. Dan selanjutnya bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2 kecuali pada senyawa peroksida seperti H2O2. Bilangan oksida O adalah -1. Dan pada senyawa superoksida, senyawa KO2, BO2, bilangan oksidasi O adalah -0,5. Sementara untuk senyawa OF2, bilangan oksidasi O adalah +2. Selanjutnya, jumlah total bilangan oksidasi atom dalam satu senyawa adalah 0. Dan jumlah total bilangan oksidasi untuk senyawa bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Contohnya H2SO4, total bilangan oksida sama dengan 0. CO3 2-, total bilangan oksidasinya sama dengan -2. Selanjutnya, reaksi redoks terdiri dari 2 proses, yaitu yang pertama reduksi. Reduksi sendiri yaitu proses penerimaan elektron yang menyebabkan bilangan oksidasi menurun. Selanjutnya oksidasi, proses pelepasan elektron yang menyebabkan bilangan oksidasi meningkat. Senyawa oksidasi adalah zat yang mengambil elektron dari zat yang dioksidasi. Sedangkan senyawa pereduksi adalah zat yang memberi elektron kepada suatu zat lainnya yang direduksi. Berikut adalah contoh gambar reaksi redoks. Untuk A plus B menjadi A plus ditambah B-. Untuk proses reduksinya pada B yaitu dari 0 menjadi -1, sedangkan pada A terjadi oksidasi yaitu kehilangan elektron dari 0 menjadi +1. Untuk reaksi redoks dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara dua reaksi paruh yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi dapat mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, reaksi yang menyebabkan terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Misalnya K menjadi K+, jadi bertambah 1 elektron. Yang kedua, reaksi pengikatan oksigen. C bertemu dengan O2 menjadi CO2. Bilangan oksidasinya dari 0 menjadi +4 pada senyawa
warna C. Untuk yang ketiga reaksi pelepasan hidrogen, misalnya CH4 menjadi C plus 2H2. Reaksi reduksi dapat mempunyai 3 pengertian. Sama dengan yang tadi ini. Adapun jenis-jenis reaksi redoks, yang pertama reaksi redoks langsung, yaitu reaksi redoks yang terjadi secara langsung antara dua zat seperti reaksi antara logam dan non-logam. Kedua, reaksi redoks tidak langsung, yaitu reaksi redoks yang terjadi melalui perantara seperti reaksi redoks yang melibatkan ion atau radikal bebas. Yang selanjutnya reaksi redoks intramolekul, yaitu reaksi redoks yang terjadi di dalam satu molekul seperti reaksi redoks pada molekul oksigen. Saya untuk contoh reaksi redoks, yang pertama reaksi antara logam besi dan oksigen, yaitu 2Fe ditambah O2 menjadi 2FeO. Yang kedua reaksi antara hidrogen H2 dan oksigen, yaitu 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Selanjutnya reaksi antara logam seng dengan asam sulfat, yaitu Zn ditambah H2SO4 menjadi ZnSO4 plus H2. Adapun manfaat dari reaksi redoks itu sendiri pada kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pengolahan logam. Reaksi redoks yang digunakan dalam pengolahan logam seperti ekstraksi logam dari biji. Selanjutnya pembangkit listrik. Reaksi redoks yang digunakan dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Setelah itu juga pengolahan limbah. Reaksi redoks yang digunakan dalam pengolahan limbah untuk mengurangi polusi. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Dewanti Arumsari dengan NIM 2410614010. Izin bertanya, kita kan sudah Mas Dita tadi sudah menjelaskan tentang manfaat dari reaksi redoks, ya Mas. Saya izin untuk bertanya tentang bisa diinginkan manfaat. Kan cuma ini ada 3 contoh manfaat. Saya izin buat contoh manfaat lain yang diterapkan di teknik sipil gitu. Apa saja manfaat dari reaksi redoks ini yang berhubungan di teknik sipil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. dari Sofia untuk Mas Deta, apa perbedaan konsep dari reaksi oksidasi dan reduksi? Berikan contoh senyawa yang berperan sebagai oksidator dan reduktor dan jelaskan terkait deret okta. Yang terakhir, berikan contoh penerapannya di bidang material. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Raihanto Sofia tentang perbedaan konsep reaksi oksidasi dan reduksi serta penerapannya dalam bidang teknik sipil. Yang pertama, untuk membedakan konsep reaksi oksidasi dan reduksi, yang pertama yaitu berdasarkan zat yang bereaksi. Oksidasi ialah reaksi peningkatan atau penambahan oksigen, sedangkan reduksi reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Salah satu contohnya untuk contoh reaksi oksidasi antara lain yaitu untuk material Fe, sebenarnya 4Fe yang awalnya sendiri bertemu dengan 3O2 oksigen menjadi bereaksi dengan 3O2 menjadi 2Fe O3. Di sini terjadi reaksi pengikatan atau penambahan oksigen. Sedangkan untuk yang reduksi, contohnya Fe2
2O3 bereaksi dengan 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Di sini terjadi pelepasan atau pengurangan oksigen. Untuk oksidator untuk contoh yang 4Fe bereaksi dengan 3O2 menjadi 2Fe 3O2 itu Fe di sini menjadi reduktor atau zat yang mengalami oksidasi, sedangkan O2 menjadi oksidator atau zat oksidasi, yaitu zat yang mengalami reduksi. Untuk contoh reaksi redoks sendiri yang terjadi pada bidang sipil, salah satu yang mana yaitu proses pembuatan semen fabrikasi. Nah, di sini proses pembuatan semen melibatkan beberapa tahap kimiawi yang terdapat pada suhu tinggi. Untuk contohnya yaitu pembentukan klinker semen pada suhu yang sangat tinggi. Baiklah, saya akan menjawab untuk pertanyaan Bu Sofi tentang konsep reaksi redoks yang terjadi pada bidang teknik sipil, yaitu salah satunya pada pembuatan semen fabrikasi, di mana reaksi redoks berperan penting seperti pembentukan klinker semen yang pada suhu sangat tinggi, batu kapur atau CaCl3 dipanaskan bersama silika SiO3, alumina Al2O3 dan besi oksida Fe2O3. Selama proses ini beberapa ion logam mengalami perubahan tingkat oksidasi yang mengarah pada pembentukan senyawa klinker seperti kalsium silikat C3S dan kalsium aluminat atau C3A. Selanjutnya itu reduksi besi oksidasi. Nah, di sini dalam proses pembakaran besi oksida atau Fe2O3 dapat mengalami reduksi menjadi logam Fe atau senyawa besi dengan tingkat oksidasi lebih rendah. Proses ini terjadi dengan adanya karbon monoksida atau CO atau bahan bakar lainnya yang menyediakan elektron untuk mereduksi ion besi. Mungkin sekian jawaban saya. Itu daerah kota. Untuk daerah kota. Baiklah, sekian presentasi tentang reaksi redoks dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan juga jawaban yang kurang memuaskan untuk Ibu Sofi dan Mbak Mita. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.